Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, adik-adik, ibu-ibu, jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah. Bersama senantiasa mari kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya alhamdulillah sore ini kita diberi kesempatan, diberi kekuatan dalam hati kita melangkahkan hati kita menuju masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat Maghrib berjamaah. Semoga langkah kita, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah, hari ini dan sejak hari Selasa kemarin jemaah haji dari Wonosobo sudah diberangkatkan menuju ke Masjid Madinah Al-Munawwarah untuk menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah yang nantinya akan berkumpul di tanggal 9 Dzulhijjah ya, insya Allah sekitar perkiraannya 17 Juni insya Allah tanggal 9-nya tanggal 16 Juni untuk bersama-sama nanti menjalankan wukuf di Arafah. Mohon maaf saya menyampaikan sedikit saja mengenalkan, setidaknya mengingat kembali tentang ibadah haji ini. Ibadah haji itu ibadah yang spesial dalam arti berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik dari sisi perintahnya maupun dari sisi syariat-syariatnya. Dari sisi perintahnya kita bisa melihat di surah Al-Baqarah 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul hajja wal umrata lillah. Al-ayat sudah lanjut. Perintah haji itu menggunakan kata yang sangat khusus yaitu atimul hajj. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala, karena lillah. Kalau perintah sholat, aqimis sholat. Kalau perintah zakat, wa'atuz zakat. Tetapi dalam perintah haji itu atimul hajj. Sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrahmu karena lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata sempurnakanlah itu berarti mengandung unsur yang sangat istimewa. Dalam artian apa? Artinya di situ banyak hal yang harus diperhatikan supaya ketika kita menjalankan ibadah itu betul-betul sempurna. Ada sisi-sisi kesempurnaan yang harus diperhatikan oleh semua umat Islam yang akan menjalankan ibadah ini. Kemudian dari kata hajjah. Hajjah itu, kalau kita tanya haji itu apa, misalnya ada orang selain Islam tanya kepada kita, haji itu apa? Maka jawabannya tidak bisa dijawab dengan satu kata atau dua kata, berkunjung ke Arafah. Kalau berkunjung ke Baitullah itu namanya umrah, tapi kalau berkunjung ke Arafah itu haji. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ini dikatakan haji itu kalau sudah berkunjung di Arafah, menetap di Arafah pada waktu yang sudah ditentukan, yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang bedanya antara haji dan umroh ini sekilas saja Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau haji itu di Arafah, kalau umroh itu hanya di Baitullah. Umroh di Baitullah, kalau haji di Arafah. Kalau haji waktunya tertentu, kalau umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Ya. Kecuali di musim-musim haji seperti ini, kalau ada jamaah yang khusus mau umroh tidak boleh. Tidak diizinkan oleh pemerintah Saudi karena melayani jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Tetapi Bapak Ibu, biasanya kalau orang menjalankan ibadah haji itu karena sudah sampai di sana sekaligus menjalankan ibadah umrah. Untuk jamaah haji Indonesia itu menjalankan ibadah haji dengan istilahnya tamattu, haji tamattu. Artinya apa? Artinya begitu jamaah haji sampai di Mekah itu menjalankan umrah dulu. Setelah umrah selesai, baru nanti ada menjalankan kegiatan haji. Itu namanya haji tamattu. Dan orang Indonesia 99,9% menjalankan ibadah. Jadi di awal dari berikram di mikot, ya. Kalau yang sekarang ini gelombang 1 berarti nanti insya Allah mikotnya di Bir Ali, mikotnya di Bir Ali.
mengenakan pakaian ihram, kemudian berniat untuk menjalankan umroh dulu. Ya, labbaika umroh. Ya, labbaika Allahumma umroh. Jadi kita menjalankan umroh dulu. Setelah umroh selesai, kemudian kita ihramnya dilepas. Karena masih menunggu waktu yang cukup lama, biasanya sekitar 7 sampai 10 hari di Mekah. Baru nanti tanggal 8 mulai bergerak menuju ke Mina. Bergerak menuju ke Mina, tetapi ada juga yang bergeraknya tanggal 9 pagi langsung menuju ke Arafah. Jadi ada dua. Yang bergerak tanggal 8 ini nanti bermalam di Mina dulu untuk persiapan, kemudian tanggal 9-nya baru wukuf. Nah, Bapak Ibu, wukuf sekarang, wukuf di Arafah itu apa? Wukuf itu artinya memang kalau dari sisi bahasa artinya berdiam diri. Tetapi berdiam diri di Arafah itu tidak disebut wukuf kalau dilaksanakan di luar tanggal 9. Ya, di luar tanggal 9 namanya bukan wukuf. Wukuf harus tanggal 9 dilaksanakan pada zuhur, ya pada zuhur. Itu untuk berdiam diri di sana, berpikir, bermuhasabah. Yang terpenting di dalam wukuf adalah bermuhasabah atau mengenal diri kita. Diri kita itu siapa? Apa yang selama ini kita lakukan, dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan, dan disitulah kita berintrospeksi diri, mengintrospeksi diri kita dengan harapan, dengan doa bahwa kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosa. Setelah itu, mohon maaf, mungkin baru setelah itu mungkin ada yang karena waktunya cukup panjang sampai dengan nanti tergelincirnya matahari. Itu ada yang membacakan ya titipan dari saudara-saudara, membacakan doa-doa dari saudara yang mengikuti itu ya saya kira bisa dilaksanakan, tetapi yang terpenting adalah kita wukuf itu koreksi diri kita, bukan koreksi orang lain, koreksi diri kita, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan, kita bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk bisa diampuni dosa-dosa itu, sehingga setelah wukuf itulah orang dikatakan sudah berhaji, meskipun nanti ada rangkaian-rangkaian setelah dari Arafah itu kita menuju ke Musdalifah. Baik Bapak Ibu, mungkin sekilas seperti itu sebagai gambaran Imamul memilih nanti suatu saat di antara kita atau kita semuanya akan melaksanakan ibadah haji. Baik yang sudah maupun yang belum, semoga bisa kembali ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Demikian yang selanjutnya kami akan insyaallah berbagi. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.